Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, dan selamat malam. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari hari demi hari sampai Jumat malam ini tanggal 14 Juli 2023. Hati kita bersyukur, terima kasih Bapa, karena Bapa kita Tuhan Yesus baik. Saya percaya malam hari ini Tuhan hadir bersama kita. Sebab Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20, 2 atau 3 orang berimpun dalam nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka semua persoalan Tuhan akan jawab. Sesuai dengan firman Tuhan tadi katakan Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Apabila, jadi artinya kalau kita berdoa, kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita ada kerinduan bersama ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dijanji Tuhan, setiap permohonan doa kita, Tuhan akan dengar doa kita. Di ayat 13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati. Mari kita senantiasa membutuh Yesus. Kita mau mencari Tuhan malam hari ini. Bersama saya sebagai hamba Tuhan, selalu butuh dengan Yesus. Tiap hari, tiap saat kita butuh Yesus. Kita selalu mencari Yesus. Ada kerinduan saya itu selalu berjumpa dengan Yesus. Sebab Yesus juru selamat kita, Dia Bapa kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus, Yesus, dengar doaku. Tuhan memberkati kita semua. Yesus Tuhan penebusku, Yesus penebusku, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus, oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin. Terima kasih Bapa, Engkau berjanji mendengar doa kami Bapa. Pada malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami mencari Engkau Tuhan. Kami berseru, berdoa kepada Engkau. Engkau mendengar doaku Bapa. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Asal kita menjalankannya. Asal kita betul kata firman Tuhan. Apabila kami berseru mencari aku, Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Tuhan Yesus yang penuh dengan pengasih penyayang, haleluya. Engkau juru selamatku, amin. Terima kasih Tuhan. Kuatkan hamba dalam iman. Aku milikmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin. Terima kasih Bapa, haleluya. Janganlah Tuhan
mendengar doaku, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Teduhkan genap jiwaku, amin, haleluya. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus, sucikan hidupku Bapa, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, Tuhan, Kau mendengar segala doa, seruan permohonanku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu Bapa, amin, haleluya. Tuhan, Engkau pohon kehidupanku, haleluya. Aku senantiasa penuh dengan damai Tuhan, amin, haleluya. Hanya kepada Engkau aku selalu berharap, padamu Yesus. Engkau Tuhan Rajaku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus Bapakku, Engkau selalu mendengar doa permohonanku, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku, amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, amin, haleluya. Oh Yesus, dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 ada janji Tuhan, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, amin. Itulah janji firman Tuhan. Oh Tuhanku Yesus, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna, maha mulia. Yesus sangat ku cintai. Terima kasih Bapa,
altar kami layakkan Bapa, membaca firman-Mu Bapa. Kuduskan hidupku Bapa, biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepada Tuhan. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami sampaikan kepada Engkau Bapa. Engkau maha baik, maha bijaksana, maha sempurna, maha segala-galanya. Dan Kau setiap mendengar setiap doa permohonan kami. Pada saat ini Kau hadir Bapa. Tangan Tuhan akan menjamah setiap kami. Kau melawat dan memberkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pada Jumat malam tanggal 14 Juli, waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Sudah di pertengahan bulan Juli, berarti kita tinggal 5 bulan lagi nih. Ya, kita menjalani 2023 sebelum memasuki tahun yang baru. Waktu berjalan terus. Maka Bapak Ibu mari kita sadar bahwa pasti ini mendekati kedatangan Tuhan. Itu saja ya, sebab semua akan berakhir. Mendekati titik akhir hidup kita udah jelas. Mana ada manusia yang bisa umur 1000 tahun ya. Jadi setiap kita pasti suatu hari kelak ada dua, yaitu mendekati titik akhir, dan kedua mendekati kedatangan Tuhan. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, mendoakan Bapak Ibu Saudara semua, kalau Tuhan berkenan mari kita rapture, semua sehat. Saya akan doa buat Bapak Ibu senantiasa sehat ya, rohani sehat, jasmani sehat. Dan minta selalu Bapak Ibu kepada Tuhan, seperti yang saya doakan kepada Tuhan. Saya tidak mau meninggal Tuhan, kalau Tuhan berkenan. Tuhan itu maha baik. Yesus kan maha baik, berseru kepada Tuhan, katanya tadi. Ya, Tuhan akan mendengar setiap doa kita, asal hidup kita benar sama Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti seorang anak, kalau minta sesuatu kepada papa mamanya, lihat permintaannya. Kalau permintaan memang sesuai, bagus, berkenan, didengar sama papa mama. Apalagi Bapak kita Yesus. Dia mendengar setiap doa kita. Maha agung. Yesus maha bijaksana, maha mulia, maha sempurna, maha segala-galanya. Jadi kerinduan saya senantiasa sehat. Saya tidak mau meninggal dalam nama Yesus karena sakit ataupun karena saya ingin memuliakan Tuhan. Saya ingin memberitakan kabar kesukaan, kabar kebenaran, kabar tentang Yesus Kristus. Dan saya sendiri harus hidup benar. Saya menjadi pelaku firman, menjadi teladan, menjadi contoh. Seperti Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 11. Ikutlah teladanku seperti aku ikut teladan Kristus. Demikian kehidupan saya harus menjadi teladan bagi jemaat, bagi rumah tangga. Gak boleh cuma omong tok tapi perbuatan kita gak benar. Enggak, saya tidak mau dalam nama Yesus. Saya betul-betul mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Rasul Paulus katakan benar nih. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Saya juga berani katakan, saya berani, ayo ikut kita Tuhan Yesus. Ikut Rasul Paulus. Apa Rasul Paulus katakan? Saya ikutin orang tua saya, almarhum papi mam yang saya cintai, menjadi contoh teladan bagi saya. Dan ikutin saya Pastor Yakub Rahmat yang beritakan firman pagi malam. Dan kasih saya memiliki 5 karakter saya kerjakan itu. Memiliki kasih yang vertikal, kasih horizontal. Kedua, saya memiliki sifat taat, ya, taat vertikal, taat horizontal. Ketiga, memiliki sifat rendah hati, harus rendah hati, harus menjadi hamba Tuhan, harus rendah hati, tidak boleh sombong. Bapak Ibu semua hamba Tuhan yang punya jemaat ribuan, ratusan ribu, tidak boleh sombong, harus rendah hati. Anak itu jiwa-jiwa milik Tuhan. Kita bisa besar diberkati, itu bukan karena kita yang hebat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang keempat, memiliki sifat kesetiaan. Saya menjadi hamba Tuhan setia. Terbukti saya setia beritakan firman Tuhan. Pagi malam. Terus dari aspek yang lain, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Pertemanan setia dengan siapapun setia. Ya. Yang kelima, hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan saya. Dalam nama Yesus, saya mau hidup kudus. Seperti yang perintah Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikuti teladan Yesus yang sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca saat ini kitab Nabi Yeremia pasal 18 sebelum kita berbangun tidur.
ayat 18 sampai 23. Ya, renungan firman Tuhan malam ini. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dengarkanlah suara pengaduanku. Ini Nabi Yeremia berdoa seperti itu. Kan kalau kita lihat Nabi Yeremia akan dapat ancaman mau dibunuh, saudara. Setiap kita pasti hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergolakan hidup, penuh dengan masalah pergumulan yang seolah-olah kita pikir, waduh, tidak mungkin ada jalan keluar. Disitulah kita berseru kepada Yesus. Tapi jangan sampai kita ini hanya berseru pada Tuhan pada waktu punya masalah. Kalau nggak punya masalah, tidak pernah berseru kepada Tuhan. Salah itu. Keadaan apapun tetap kita andalkan Tuhan Yesus. Pokoknya Yesus di atas segala-galanya. Saya mau baca ayat 18. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikan aku ya Tuhan, dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Nah, ini doa Yeremia. Karena doa Nabi Yeremia tadi sudah dikatakan kan, mereka bersepakat untuk membunuh si Nabi Yeremia. Malah kita memukul dia dengan bahasa dia. Dia mau dibunuh nih. Makanya Nabi Yeremia ayat 19, perhatikan aku ya Tuhan, dengarlah suara pengaduanku sampai dengan kita. Kalau kita ada masalah, malah kita datang kepada Yesus, tapi dengan sikap rendah hati, dengan sungguh-sungguh, dan buktikan bahwa kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup neko-neko banyak di dalam dosa, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 21, sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biar laki-laki mereka akan mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran prajeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangi gerombolan perampok kepada mereka, sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku dan telah memasang jerat untuk kakiku. Ayat 23 yang terakhir, tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan jangan hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yeremia pasal 18 sudah selesai. Ya. Besok pagi kita lanjutkan kitab Nabi Yeremia pasal 19. Terus kita berurutan baca firman Tuhan. Tuhan dia dari surga, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan sampai Yesus datang kembali. Kalau kita lihat di sini, Nabi Yeremia mau dibunuh ya oleh bangsa Israel, suku Yehuda di sini. Ya, mereka begitu jahat punya rencana pembunuhan. Tapi Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan. Tapi inilah bukti Nabi Yeremia sebagai manusia, dia doa dengan emosi. Apa dengan emosinya? Dia tidak berdoa untuk ampuni mereka, tapi mereka bilang akan dibalaskan kebaikan kejahatan. Malah mereka minta sama Tuhan di ayat 21, sebab itu serahkan anak-anak mereka kepada kelaparan, biarlah mereka dipancung dengan pedang, biarlah istri mereka kehilangan anak dan suami, biarlah laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Ya, jadi memang doanya itu semuanya permintaan dibunuh sama Tuhan, dibalas saudara. Tapi bagi kita, nah ini doa kita masing-masing semuanya itu Tuhan yang mempertimbangkan, Bapak. Itu masalah doa ya. Sebenarnya kalau doa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak mendengar ya. Tapi doa Yeremia ini, doa dengan ketulusan hati dia, ya nanti kita lihat ya, Tuhan mendengar atau tidak, tapi otoritas Tuhan. Karena Tuhan berkata demikian dalam kitab Yakobus ya. Pasal 4 saya mau baca. Yakobus pasal 4, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan menurut memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau sampai kita berdoa dengan nafsu kita, emosional kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena Tuhan juga berfirman, kalau doanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bisa. Ya, oleh itu Tuhan lihat hati, ini benar atau tidak. Kalau tidak benar, tidak bisa. Ya, saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 ya. Demikian firman Tuhan, ini masalah doa.
Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Itu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan, kita sabar dulu. Jangan-jangan doa kita belum sesuai kehendak Tuhan. Tapi kita sabar dalam rangka supaya minta kehendak Tuhan. Pokoknya yang penting kita berdoa kepada Tuhan dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Selalu katakan demikian kepada Tuhan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Karena ini firman Tuhan katakan. Supaya apa yang minta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan jadi. Yang penting mari kita mau rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin menjadi pelaku firman Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan, setiap doa yang kita sampaikan asal sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya doa kita dikabulkan sama Tuhan. Yang penting hiduplah di dalam firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbalik tidur, mari kita datang kepada Yesus, dan Tuhan memberkati kita semua. Biar makin hari kita hidup berkenan kepada Tuhan, berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan dan berkenan, sehingga doa kita dijawab sama Tuhan. Dan sepercaya kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.